Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain.
karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap ya Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono,
dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama,
Dan itulah yang kemudian kita jadikan ujian. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP.
Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu
sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup,
Awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid.
Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah,
termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil,
Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini
adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas,
Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Sekarang Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang akhirnya kita jadikan kegiatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik,
Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya
Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah ada Pak Anies, apa yang janjikan Sekarang Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati, kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono,
dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama,
Dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP.
Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan.
Tapi sudah ada Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup,
Awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid.
Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah,
termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil,
Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah ada Pak Anies, apa yang janjikan Sekarang Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini
adalah sesuatu yang harus kita hormati, kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas,
Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan pikiran. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik,
Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya
Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono,
dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu,
Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring
dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta,
Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Anies, apa yang janjikan Sekarang Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang ingin kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa.
Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali.
Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kenegaraan kita mengalami ujian.
Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies.
Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak.
hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang Sekarang janjikan Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya.
Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi
cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan kegiatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan sesuatu yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga,
Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan,
keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP.
Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Sekarang Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik,
tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu,
kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies.
Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang.
hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan pikiran. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya.
Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi.
cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga,
Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan,
keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP.
Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang
pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang akhirnya kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali.
Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian.
Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies.
Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang.
hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya.
Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi
cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga,
Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan,
keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP.
Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang
pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali.
Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian.
Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies.
Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang.
hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, terus itu kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya.
Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi.
cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati, kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga,
Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan,
keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, terus itu kita lakukan langkah ke depan. Tapi itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat prinsipal konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP.
Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang
pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali.
Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian.
Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies.
Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang.
hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah ada Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya.
Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi
cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janji Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janji? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga,
Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan,
keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, terus itu kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah ada Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang ingin kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP.
Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang
pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali.
Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian.
Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang ingin kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies.
Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah.
Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan,
Apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa
beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan pikiran. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui,
Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi.
Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta,
dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Tentunya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini.
Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024.
Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK,
Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut, semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut, santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan
kedua, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup,
Awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Itu dari Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid.
Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah,
termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil,
Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini
adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan kegiatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas,
Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik,
Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya
Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono,
dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama,
Dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP.
Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan
keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup,
Awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid.
Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah,
termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil,
Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya menyatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai,
Karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang ingin kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini.
Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP,
mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya
Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Pak Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang ingin kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono,
dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama,
Dan itulah yang kemudian kita jadikan ujian. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP.
Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Bang. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang ingin kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana. Ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan Pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan
buat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Itu dari Anies, apa yang janjikan Karena Pak itu, Anies? lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang janjikan? mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup,
Awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid. Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang UU Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Menurut Hasto, Ketua Umum, Ketum, PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan ada sejumlah syarat yang telah disiapkan PDIP dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah. Bapak, sorry Pak. Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak? Jadi sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita lakukan langkah ke depan. Tapi sudah Pak Anies, apa yang janjikan Pak Anies? Lalu saya ingin juga sampaikan untuk kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir Anies, apa di yang mana janjikan? kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Saya mengatakan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan tujuan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun Anies menjawab hanya sekedar ngobrol biasa. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid.
Anies mengatakan sambil tersenyum bahwa hubungannya bersama PDIP terang terus. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu 24 Agustus 2024 siang, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Isu tersebut santer terdengar setelah DPR membatalkan merevisi Undang-Undang Pilkada dan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rocky menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Rocky menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anies dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana, ungkap Rocky, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Rocky menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Rocky Gerung. Sementara terkait koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Ridwan Kamil, Rocky menilai bakal ada kecemasan pada diri ex-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anies. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Ridwan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Ridwan Kamil mampu untuk menandingi Anies misalnya? Itu kecemasan Ridwan Kamil ada di situ, ujarnya. Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak disambut baik oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal, Bambang Mujiono, dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta. Seusai pertemuan, Anies mengungkap isi pembicaraannya bersama sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta hari ini. Ia mengakui, adanya pembicaraan tentang Pilkada 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Kita ngobrol, tapi belum tahu nanti yang dibahas, kata Anies. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak, bahwa Anies dan PDIP semakin solid, tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus. Insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024 siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju